Setiap manusia pasti menginginkan kebaikan. Tanyakan siapa saja orangnya. Asal dia berakal, pasti dia menginginkan kebaikan dan tidak mau ditimpa keburukan. Sekalipun misalnya orang tersebut berperilaku buruk, tidak ada maling yang ingin hartanya dicuri. Tidak ada pecandu narkoba, misal suatu saat dia memiliki anak yang mengingini anaknya mengikuti jejaknya. Karena setiap manusia menginginkan kebaikan dalam hal apapun. Namun tidak semua yang terlihat baik itu adalah kebaikan. Begitu pula tidak semua yang terlihat buruk adalah keburukan. Dalam ilmu sosial dinyatakan bahwa manusia itu tidak memandang sesuatu secara langsung. Ada hijab atau tabir yang menjadi batas antara pandangannya dengan sesuatu. Tabir itu bisa ideologi, pemikiran, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Contoh sederhana misalnya tentang kesopanan. Setiap daerah, suku, bangsa memiliki nilai-nilai kesopanannya masing-masing. Perilaku yang dianggap sopan dan baik pada satu tempat belum tentu juga dianggap sama di tempat yang lain. Itulah hijab atau tabir yang dipakai oleh manusia. Perihal ini Allah Ta'ala telah menggambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar-benar kebaikan? Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda yang Allah berikan jika menghendaki kebaikan bagi hambanya. Ada 5 tanda jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya. Pertama, Allah Ta'ala akan memberikan kesempatan beramal yang terakhir kali sebelum meninggal. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Qila, "Wa masta'malahu?" Qala, "Yuftahu lahu 'amalun salihun baina yaday mautihi hatta yarda anhu man hawlahu." Idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, Allah akan jadikan ia beramal. Qila, lalu para sahabat bertanya, wa masta'malahu, apa yang dimaksudkan dijadikan dia beramal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuftahu lahu amalun salihun, dibukakan untuknya amal solih baina yaday mautihi, sebelum meninggalnya, sebelum dia meninggal, hatta yarda anhu man hawlahu, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridha kepadanya. Persoalannya, kita tidak pernah mengetahui tentang kematian itu kapan ia datang. Maka maksimalkan setiap kesempatan untuk beramal. Barangkali itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala akan mempercepat sanksi atas dosanya langsung di dunia. Dalam riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW menyampaikan, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubah fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Idza aradallahu bi'abdihil khairah, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, ajjala lahul uqubah fid dunya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarrah,
dan jika Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, amsaka anhu bidzanbihi, Allah akan menahan azab baginya akibat dosanya yang dilakukan di dunia, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Namun, yang perlu diperhatikan, kita tidak boleh meminta diberikan sanksi, akan tetapi itu bisa menjadi sikap kita dalam menghadapi hal-hal yang mungkin terlihat buruk. Dengan itu semoga Allah Ta'ala meringankan sanksi kita di akhirat. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan timpakan musibah. Musibah itu bisa kehilangan apa-apa yang dicintai atau mendapatkan apa-apa yang tidak diinginkan. Diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Musibah itu bisa menimpa jasadnya, hartanya, atau anak-anaknya. Dan Allah Ta'ala turunkan musibah itu salah satunya untuk menggugurkan dosa-dosa hambanya. Nabi SAW menyampaikan, La yazalul bala bil mu'minin au mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallahu ma'alaihi min khati'atin. La yazalul bala'u bil mu'minin awil mu'minati. Senantiasa ujian itu menerpa mukmin atau mukminah fi jasadihi, pada jasadnya, wa fi malihi, pada hartanya, wa fi waladihi, dan pada anaknya, hatta yalqallahu ma'alaihi min khati'ati, sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Sekali lagi kita tidak diperkenankan berdoa meminta musibah, namun ia bisa menjadi sikap kita ketika musibah itu datang, sehingga menjadikan kita ridha atas musibah tersebut. Yang keempat, Allah Ta'ala jadikan faham atau faqih dalam agama. Dalam hadis Bukhari Muslim, satu hadis yang sangat sering kita dengar, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, Allah akan fakihkan ia dalam masalah agama. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Allah Ta'ala akan karuniakan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Itulah 5 tanda atau cara Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi hambanya. Harapannya hal-hal tersebut menjadi perilaku dan cara pandang kita, dan dengan begitu membuat kita ridha pada ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Dan jika kita ridha terhadap apa-apa yang Allah tetapkan pada kita, semoga Allah juga meridai apa-apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam.